dongeng, dan legenda. Kisah Putri Serindang Bulan dari Bengkulu. Pada zaman dahulu, di Bengkulu, hiduplah 7 perempuan bersaudara, Putri Raja Wawang. Dari ketujuh saudari itu, Putri Serindang Bulan adalah yang paling bungsu dan paling cantik. Banyak laki-laki ingin meminangnya, tetapi ia selalu menolak dengan alasan tidak ingin melangkahi keenam kakaknya. Namun, keenam kakaknya sebenarnya ingin menikah setelah Serindang Bulan menikah lebih dahulu. Mereka mendesak agar ia segera menikah. Raja Wawang segera menyebarkan kabar bahwa Putri Serindang Bulan siap menikah. Tak lama kemudian, seorang pangeran tampan datang melamar dan Serindang Bulan menerima pinangannya. Namun, menjelang pernikahan, tiba-tiba wajah dan tubuh Serindang Bulan berubah menjadi buruk, penuh penyakit kulit. Pangeran tampan itu kecewa dan membatalkan pernikahan. Setelah pangeran pergi, wajah Serindang Bulan kembali cantik. Kejadian ini berulang hingga 9 kali, membuat keluarga, terutama keenam saudarinya, merasa malu. Keenam saudari Serindang Bulan mengadakan rapat rahasia dan memutuskan untuk menyingkirkan Serindang Bulan karena dianggap sebagai sumber masalah. Karangnio, yang paling dekat dengan Serindang Bulan, menolak, tetapi akhirnya setuju dan mendapat tugas untuk menyingkirkannya. Ia diminta membawa setabung darah dan irisan bagian telinga Serindang Bulan sebagai bukti. Karangnio membawa Serindang Bulan ke hutan dan dengan berat hati menyembelih seekor anjing hutan untuk diambil darahnya. Ia juga melukai sedikit telinga Serindang Bulan sebagai bukti. Serindang Bulan dihanyutkan di sungai Ulaudes dengan rakit. Karangnio kembali ke istana dan menunjukkan bukti kepada kakak-kakaknya yang merasa senang. Di hutan, Serindang Bulan terhanyut hingga ke daerah Muara Setahun. Di sana, ia memanjat tebing dan membangun rumah untuk tinggal. Setahun kemudian, tuanku Raja Alam dari Indrapura yang sedang berlayar melihat sinar kemilau dari atas bukit. Penasaran, ia menepi dan mendaki tebing. Di sana, ia menemukan rumah Serindang Bulan dan terkejut melihat kecantikannya. Setelah mendengar ceritanya, Raja Alam mengajak Serindang Bulan tinggal di kerajaan Indrapura. Mereka menikah setelah 3 hari, wajah Serindang Bulan tetap cantik tanpa perubahan. Raja Alam mengirim utusan ke tempat Raja Wawang untuk memberitahu rencana pernikahan. Mendengar kabar ini, keenam saudari Serindang Bulan kaget dan menyalahkan Karangnio. Namun, mereka akhirnya setuju menghadiri pernikahan. Di kerajaan Indrapura, keenam saudari meminta mahar berupa emas. Raja Alam menyetujui dengan syarat mereka harus mengenali Serindang Bulan yang asli di antara beberapa gadis yang didandani serupa. Karangnio mengenali adiknya dari bekas luka di telinga. Mereka berpelukan dan menangis melepas rindu. Raja Alam memenuhi permintaan mahar dan tidak ada dendam di antara mereka. Akhirnya, Raja Alam menikahi Serindang Bulan, sementara keenam saudari menerima setabung bambu berisi emas. Serindang Bulan tidak menyimpan dendam kepada kakak-kakaknya dan sering mengirimi mereka hadiah meskipun telah hidup terpisah. Setelah beberapa tahun berlalu, Putri Serindang Bulan dan Raja Alam dikaruniai beberapa anak yang mewarisi kecantikan dan kebijaksanaan ibunya, serta kepemimpinan dan keberanian ayahnya. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang telah mereka pegang teguh, seperti pengampunan, kasih sayang, dan keadilan. Kerajaan Indrapura semakin makmur di bawah pemerintahan Raja Alam dan Putri Serindang Bulan. Rakyat hidup dalam kesejahteraan, dan kerajaan tersebut dikenal sebagai tempat yang adil dan damai. Putri Serindang Bulan sering mengadakan acara amal dan kegiatan sosial untuk membantu rakyat miskin dan yang membutuhkan. Hal ini membuatnya semakin dicintai oleh rakyatnya. Sementara itu, di kerajaan Raja Wawang, keenam saudari Serindang Bulan yang telah menikah juga menjalani kehidupan yang bahagia. Mereka sering mengadakan pertemuan keluarga besar, di mana mereka berbagi cerita dan kebahagiaan. Hubungan antara kerajaan Indrapura dan kerajaan Raja Wawang semakin erat, berkat hubungan kekeluargaan yang harmonis. Karangnio, yang telah membuktikan kesetiaannya kepada adiknya, diberi kepercayaan lebih oleh Raja Wawang. Ia diangkat menjadi penasihat utama kerajaan dan membantu dalam urusan pemerintahan. Kebijaksanaannya dalam menghadapi masalah membuatnya dihormati oleh banyak orang. Putri Serindang Bulan tidak pernah melupakan pengalaman pahit yang pernah dialaminya. Ia sering merenung dan bersyukur atas segala yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dalam hatinya, ia selalu berdoa agar keluarganya dan seluruh rakyat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Suatu hari, Raja Alam dan Putri Serindang Bulan memutuskan untuk mengadakan perayaan besar di kerajaan Indrapura.
Mereka mengundang semua kerabat, termasuk Raja Wawang, keenam saudari Serindang Bulan, dan keluarganya. Perayaan tersebut diadakan untuk merayakan perdamaian dan persatuan antara kedua kerajaan. Perayaan tersebut berlangsung meriah. Semua orang menikmati pesta dengan sukacita. Raja Alam memberikan pidato yang menginspirasi tentang pentingnya persatuan, kasih sayang, dan pengampunan dalam membangun kehidupan yang damai. Putri Serindang Bulan juga memberikan sambutan yang mengharukan, mengingatkan semua orang akan pentingnya saling menghormati dan menyayangi. Perayaan itu menjadi momen bersejarah yang selalu dikenang oleh semua orang. Kisah Putri Serindang Bulan dan keluarganya menjadi legenda yang tak terlupakan, mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Hingga kini, kisah ini masih diceritakan dan diabadikan sebagai salah satu cerita rakyat yang paling berharga di Bengkulu. Putri Serindang Bulan dan Raja Alam hidup bahagia hingga akhir hayat mereka, dan kerajaan mereka terus berkembang menjadi tempat yang makmur dan damai. Warisan mereka terus dikenang dan dihormati oleh generasi penerus, yang selalu berusaha menjaga nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang dalam kehidupan mereka.